Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi ini di kota Sragen, Masjid Al-Hidayah, kecamatan apa ini, Pak? Karangtengah, kabupatennya Sragen. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk belajar bersama. Semoga Allah jadikan forum kita forum yang diberkahi. Forum kita tidak panjang, maksimal 1 jam. Karena kalau tidak, panitia Ngawi sudah siaga di sini untuk menjemput, sehingga mungkin nanti pengantarnya tidak banyak. Selanjutnya kita bisa sambung dengan diskusi. Temanya cukup normatif, artinya barangkali tema ini sudah sering Bapak Ibu dengarkan. Sibuk berbisnis tapi tetap semangat untuk akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan utama kita untuk belajar fikih muamalah adalah agar kita bisa selamat di akhirat. Artinya jangan sampai harta yang kita miliki menjadi sumber musibah, menjadi sumber masalah ketika kita menghadap Allah di yaumil qiyamah. Dan itu berangkat dari keyakinan bahwa semua harta yang kita miliki akan dihisab. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Kemudian besok di hari kiamat, sungguh kalian akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Sehingga bagian yang paling utama yang wajib untuk dilakukan oleh seorang pebisnis adalah mengenali hukum. Karena kalau tidak, batasan inilah yang harus dia pahami agar dia tidak terjerumus ke dalam yang haram. Jika tidak, bisa jadi dia masuk ke dalam yang haram tanpa sadar. Sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau inspeksi ke pasar kota Madinah, kemudian para pelaku pasar ditanya satu-satu, yang bisa jawab diizinkan untuk berdagang dan yang tidak bisa jawab diusir oleh Umar sambil mengatakan, la yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha wa illa akala riba sya'a am aba. Tidak boleh berjualan di pasar ini kecuali yang paham fikihnya, karena kalau tidak dia akan makan riba, sadar atau tidak sadar. Dan itu di zaman salaf. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, artinya para sahabat masih banyak. Dan bisa jadi pelaku pasar ketika itu sebagian adalah sahabat. Mungkin sebagian ada tabi'in, namun mereka adalah tabi'in yang senior karena berjumpa dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jika kondisi para sahabat sedemikian, masih ada orang yang tidak tahu praktek atau tidak tahu bagaimana aturan dalam masalah praktek jual beli, dan namanya manusia, terkadang dia pernah belajar, terkadang pernah alpa tidak masuk ketika ada kajian seperti itu. Maka Umar mensyaratkan yang boleh transaksi di sini, yang boleh berjualan di sini hanya mereka yang paham ilmunya. Lalu mereka diusir bagi yang tidak paham ilmunya. Dan itu sahabat. Yang kita tahu sahabat tidak punya niat jahat untuk ngumpulin riba. Mereka tidak punya maksud untuk serakah terhadap dunia. Berarti kalau misalnya terjadi kesalahan dalam masalah riba, terjadi karena apa jamaah? Karena nggak punya ilmunya. Bukan karena keserakahan untuk mendapatkan harta. Sebab kita tahu bagaimana tingkat ketakwaan para sahabat Nabi SAW. Meskipun demikian Umar nggak ada kompromi. Walaupun mereka ini orang-orang soleh yang dinyatakan oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu'an.
as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Para muhajirin yang merupakan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang awal masuk Islam. Demikian pula orang-orang Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Jaminan surga yang ada dalam Al-Quran untuk para sahabat Nabi SAW. Kendati demikian, ketika mereka melakukan kesalahan dalam masalah muamalah, Umar tidak memberikan toleransi. Walaupun mereka orang soleh secara prinsip, akidah, kemudian ibadah, mereka orang yang tidak punya keserakahan terhadap dunia. Tapi Masya Allah ketika salah dan itu bisa menyebabkan mereka mengantarkan kepada praktek riba, oleh Umar diusir dari pasar Madinah. Apalagi manusia yang kualitas hatinya jauh di bawah hati para sahabat. Potensi serakahnya lebih besar. Potensi tamak dunianya lebih besar. Potensi iri karena urusan dunia lebih besar. Sebagaimana masyarakat yang ada di zaman sekarang. Maka kewajiban mereka untuk banyak belajar dalam masalah muamalah, mengenali batasan mana yang halal dan haram, lebih besar. Karena kita tentu saja tidak ingin harta yang kita upayakan nantinya akan menjadi sumber musibah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian jamaah dimulakan Allah. Nabi telah memberikan peringatan dalam hadis riwayat Bukhari tentang adanya zaman di mana orang tidak peduli tentang masalah halal haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min." Akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta, aminal halal aminal haram, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Makna tidak peduli di sini bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama, dia tahu kalau itu dilarang, dia tahu hukum, dia tahu aturan, tapi sengaja dia langgar, gak peduli dengan aturan. Sehingga dia tahu kalau harta ini adalah harta haram untuk diterima. Dia tahu bahwasanya peluang ini adalah peluang yang haram untuk diterima. Tapi karena syahwat dunia yang besar, karena tamaknya terhadap dunia yang besar, akhirnya dia terima. Sebagai contoh misalnya, kita tentu sepakat yang namanya sogok itu haram. Semua muslim tahu kalau sogok itu haram. Walaupun bisa jadi dia nggak sholat, tapi dia ngerti kalau sogok itu haram. Ketika dalam posisi dia tahu sogok itu haram, praktek sogok masih banyak atau tidak, Pak? Masih sangat banyak. Dan itu salah satu di antara bukti bahwa mereka tidak peduli dengan aturan, dalam arti melanggar tanpa ada beban dosa. Dan ini kejahatan yang disebutkan oleh Nabi SAW akan datang di akhir zaman. Melakukan pelanggaran dalam masalah muamalah dan dia tidak punya beban dosa. Yang kedua, yang dimaksud orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta, dari yang halal ataukah dari yang haram, maknanya adalah dia nggak peduli dengan ilmu, nggak mau belajar. Sehingga bagi dia dalam masalah muamalah peduli amat tentang masalah aturan, belajar nggak mau, ada kajian nggak mau mendekat, bahkan sebagian di antara mereka sengaja menghindar dengan alasan nanti kalau saya tahu jadinya serba dilarang. Dan baik yang pertama maupun yang kedua, fenomena itu bisa kita lihat di masa sekarang. Sehingga apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, sayati 'alan nasi zamanun, akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta. Bisa jadi zaman itu sedang kita alami. Maka pada saat Bapak Ibu masih punya perhatian untuk belajar tentang batasan halal haram, belajar mengatur suasana batin agar tidak tamak terhadap harta, tidak rakus untuk mencari apapun peluang yang ada, berarti semoga kita menjadi orang yang dikecualikan dari hadis ini. Karena Rasulullah SAW menyebutkan itu adalah fenomena di akhir zaman. Baik.
Karena itu makna semangat akhirat ketika orang mencari dunia tapi tetap menjaga semangat akhirat. Semangat yang pertama adalah selamatkan harta Anda dari noda yang haram agar tidak menjadi beban ketika di akhirat. Tidak menjadi musibah ketika di akhirat. Saya ulang ya. Mencari dunia dengan tetap menjaga semangat akhirat. Yang pertama apa? Selamatkan sumber pendapatan dan harta Anda. Perhatikan bagaimana cara mendapatkannya dengan benar agar tidak menjadi sumber masalah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sedang membahas tentang ada orang yang kaya raya bekerja untuk dunia dengan cara yang haram tapi kemudian dia rajin tahajud. Bukan seperti itu yang kita maksud. Atau ada orang yang dia ngumpulin aneka harta-harta yang haram tapi dia rajin puasa sunnah atau rajin umroh. Bukan itu yang kita maksud. Tapi yang paling utama adalah ketika dia mengumpulkan harta, dia sadar aturan. Karena bagian inilah yang menjadi syarat agar status harta yang didapatkan oleh seseorang hukumnya halal untuk dia miliki. Tapi kalau dia nggak beraturan misalnya, nyari harta tapi nggak kenal halal haram, bahkan dia selalu mencoba untuk mengumpulkan yang haram. Walaupun dia rajin tahajud, walaupun dia rajin puasa sunnah, walaupun rajin sedekah, bisa jadi nggak ada makna. Karena mereka yang makan harta haram, Nabi SAW bukan perumpamaan gimana? Thumma dzakara rajula ash'atha akbar yutilus safar ash'atha akbar yamuddu yadayhi ila sama faqala ya Rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabulah. Nabi SAW membuat perumpamaan tentang orang yang melakukan perjalanan panjang. Rambutnya acak-acakan, badannya berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya, kemudian dia memanggil Allah ya Rabbi ya Rabbi. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram. Apa kata beliau? Fa anna yustajabulah. Bagaimana doanya bisa diijabai? Jika doanya tidak diijabai, maka bisa jadi ibadah yang lain juga tidak dikabulkan oleh Allah. Karena doa itu ada doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah itu apa Pak? Doa yang bentuknya permohonan, permintaan. Minta rizki, minta lancar jodoh, minta anak, minta ini, minta itu. Itulah doa masalah. Lalu apa yang dimaksud dengan doa ibadah? Ibadah itu sendiri. Karena dalam setiap ibadah itu mengandung harapan. Anda beribadah harapannya apa? Dapat apa? Pahala. Sehingga dalam ibadah orang ingin mendapatkan pahala. Itulah harapannya. Dalam posisi ketika dia ibadah ingin mendapatkan pahala, tapi ternyata daging yang tumbuh pada dirinya berasal dari sesuatu yang haram, fa anna yustajabulah, maka bagaimana mungkin ibadahnya akan diijabahi oleh Allah, alias bagaimana mungkin ibadahnya akan diterima oleh Allah sebagai pahala. Karena itu percuma saja bagi mereka yang dia mengumpulkan harta dengan cara yang haram, kemudian dia rajin ibadah, ibadahnya bisa jadi tidak ada nilai pahalanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, terlebih untuk ibadah yang bentuknya ibadah maliyah. Ada ibadah yang pelaksanaannya butuh modal. Seperti zakat, sedekah, wakaf, dan seluruh turunannya. Semua ibadah maliyah, jika hartanya berasal dari sesuatu yang haram, tidak ada yang diterima. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi SAW, la tuqbalu salatun bighairi tuhur, wala sadaqatun min ghulul. Salat tidak akan diterima tanpa bersuci, demikian pula sedekah tidak akan diterima jika berasal dari harta ghulul. Apa makna harta ghulul? Harta khianat.
sedekah dari harta yang haram tidak diterima oleh Allah. Bismillah. Nah, sebagaimana sholat yang dilakukan tanpa bersuci. Sebab ketika orang sholat tanpa bersuci, dia membawa hadas atau dia bawa najis. Maka orang sedekah dengan menggunakan harta haram, berarti dia mengeluarkan najis untuk ibadah. Karena harta haram itu seperti benda najis. Sehingga untuk ibadah yang sifatnya maliyah, yaitu ibadah yang modal utamanya adalah harta, kemudian dia lakukan dengan menggunakan harta haram, nol nilainya, nggak ada yang diterima. Demikian pula ketika orang melaksanakan haji dan umroh. Karena modal utama ketika pelaksanaan haji dan umroh, selain tenaga, adalah harta. Pada posisi ketika ada orang yang melakukan haji dan umroh, sementara hartanya, modal dia untuk berangkat dari sesuatu yang haram, lalu dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, la labbaik wa la sa'daik, enggak ada labbaik untuk kamu. Apa yang bisa dibayangkan ketika ada orang yang punya harapan besar dengan haji yang dia lakukan agar dapat pahala, dengan umroh yang dia lakukan semoga dosanya berkurang, tapi ternyata pada saat dia datang sebagai tamu Allah, namun Allah tidak menerimanya sebagai tamu. Aku sambut panggilanmu ya Allah, aku sambut panggilanmu, enggak ada sambutan untuk kamu. La labbaika wa la sa'daik. Enggak ada labbaik untuk kamu. Enggak ada sambutan untuk kamu. Gimana kira-kira Pak? Cuman kan suara itu tidak didengar. Namun itulah status ibadah dari orang yang dia lakukan dengan menggunakan modal harta haram. Dan banyak orang yang punya pikiran, kalaupun kita mengumpulkan harta haram dari aneka praktek yang dilarang, dia punya pikiran nanti kalau kita rajin tahajud, kita rajin puasa sunnah, tidak lupa sedekah, semua dosa akan hilang. Dan karena bayangan ini, dia semakin berani untuk berbuat maksiat. Orang kalau ingin berbuat maksiat, dan di waktu yang sama, dia punya keyakinan, paling nanti kalau masuk neraka kan cuma sebentar mas. Yang penting kita punya la ilaha illallah. Apalagi kalau rutin dibaca setiap malam Jumat. Lalu dalam bayangan dia, jadi nggak apa-apa kalau maksiat, nanti kalau nyemplung neraka, sifatnya sementara. Karena keyakinan inilah membuat orang itu semakin berani untuk maksiat. Seperti gayanya orang Yahudi. Mereka mengatakan bagaimana? Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka mengatakan, kami tidak akan tersentuh neraka illa ayyaman ma'dudat, kecuali hanya beberapa hari saja. Qul attakhadtum ahdan, qul attakhadtum indallahi ahdan. Apakah kalian telah mengambil perjanjian dengan Allah? Dan Allah tidak akan menyalahi perjanjian itu. Dari mana kau tahu kalau kau nanti akan masuk neraka hanya sementara? Dan anggapan banyak orang seperti itu. Dia bayangin bahwa kalaupun nanti masuk neraka, yang penting saya punya la ilaha illallah, sifatnya hanya sementara. Bahkan keyakinan mereka, orang-orang Yahudi, mereka sempat mengatakan, nanti ketika Allah memasukkan orang-orang Yahudi ini ke dalam neraka, lalu Allah selamatkan semua yang sunat masuk surga. Dan salah satu di antara syariat Yahudi adalah khitan, sunat. Maka dalam keyakinan mereka, selama kita sunat, maka kita nanti akan masuk surga. Meskipun nyemplung neraka beberapa waktu. Dan karena sebab inilah, mereka semakin berani untuk durhaka kepada Allah. Padahal nggak ada jaminan ketika mereka masuk neraka akan diselamatkan oleh Allah dalam waktu yang cepat. Bisa jadi mereka akan merasakan sisa di neraka lebih panjang. Waliyadzubillah. Atau ada juga orang yang memotivasi dirinya untuk berbuat maksiat dengan keyakinan bahwa setelah kita berbuat maksiat, maka kita akan sama-sama beramal soleh.
dengan melaksanakan sholat, atau rajin puasa, atau jangan lupa sedekah, insya Allah dosa kita akan hilang. Anda bisa lihat bagaimana semangatnya saudara-saudaranya Yusuf sebelum membunuh Yusuf. Pada saat mereka rapat untuk membuat kesepakatan gimana caranya menyingkirkan Yusuf dari rumah ini. Jadi mereka sepakat untuk menyingkirkan Yusuf, tapi mereka beda pendapat mengenai teknis dan caranya. Salah satu di antara mereka ada yang mengusulkan kayak gini. Uqtulu Yusufa awit rahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuhlah Yusuf atau buang dia di padang pasir. Yakhlu lakum wajhu abikum, sehingga dengan demikian dia tidak akan ganggu pandangan kalian dari bapak kalian. Lalu apa kata mereka? Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Setelah itu kita akan bareng-bareng jadi orang soleh. Jadi pada saat mereka berniat untuk membunuh Yusuf, merencanakan pembunuhan seorang calon nabi, setelah itu mereka punya keinginan, habis ini kita nanti bareng-bareng jadi orang soleh. Kira-kira gimana Pak? Mereka akan semakin jahat. Jadi orang kalau mau bertindak jahat, tapi di saat yang sama dia punya rencana setelah ini kita akan tobat, makin berani untuk maksiat. Karena dia merasa dengan tobat itu dosanya akan hilang seketika. Ada misalnya orang yang punya bayangan saat malam hari dia berduaan dengan internet. Lalu dalam keyakinan dia, kalaupun saya buka film-film atau gambar-gambar yang benar, gambar-gambar yang enggak benar, besok kan sholat subuh bisa menghapus dosa antara isya sampai subuh. Begitu dia punya rencana seperti itu, maka dia akan semakin berani. Enggak ada perasaan takut, karena menurut dia sholat subuh yang dia kerjakan besok pagi ngeriset seluruh dosanya jadi nol. Nah ternyata keyakinan semacam ini banyak sekali merajalela di masyarakat. Persis seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ketika saudaranya Yusuf mau berencana untuk berbuat maksiat membunuh seorang calon nabi, padahal dosanya Yusuf itu enggak ada Pak. Hanya saja mereka iri kepada Yusuf. Maka mereka mengatakan, bunuh Yusuf, buang dia di padang pasir, nanti setelah itu kita akan sama-sama jadi orang soleh. Ada salah satu kawan yang beliau seorang vendor. Dan beliau ketemu dengan salah satu anggota DPR di sebuah daerah tertentu, Pak. Ini anggota DPR bilang sama kawan saya, orang ini tuh punya prinsip. Dia pernah ngomong, urip ki sing penting rajin sholat, rajin tahajud, ojo lali puasa sunnah, ojo lali sedekah, insya Allah kabeh ki mesti mlebu swarga. Dalam posisi ketika dia itu nerima sogok. Jadi prinsip itu dia nyatakan agar dia tidak merasa terlalu ketakutan pada saat nerima harta haram. Sehingga dia memotivasi dirinya sendiri untuk berbuat maksiat. Dengan cara demikian dia tidak akan ketakutan untuk berbuat kesalahan. Itulah bahayanya ketika ada orang yang gagal paham terkait hakikat dari mencari akhirat yang sebenarnya. Percuma saja dia rajin ibadah, tapi kemudian secara sengaja dia ngumpulin harta haram, dalam bayangan dia nanti dosanya akan hilang dengan ibadah yang dia kerjakan. Dari mana dia tahu? Ada juga orang yang punya pikiran. Ini diceritakan oleh salah satu kawan di daerah Purwokerto, Pak. Saya sebut nama daerahnya ya. Jadi kawan ini berencana untuk hijrah meninggalkan tempat pekerjaan ribawi. Nah pada saat dia mengajukan resign, itu kan diketahui oleh atasan-atasannya. Salah satu di antara atasannya komentar seperti ini. Berharaplah semoga sesuatu yang haram ini bisa disucikan. Semoga sesuatu yang haram ini bisa disucikan. Berarti atasannya ngakui enggak kalau itu haram, Pak?
Kalimat ini indikasinya apa? Dia sadar kalau itu. Tapi dalam bayangan dia, dengan kita bayar zakat, fungsi zakat itu apa? Mensucikan harta. Maka kalau kita bayar zakat gimana? Harta kita yang haram akan jadi suci. Padahal jamaah, zakat tidak bisa mensucikan yang najis jadi suci. Ibadah apapun tidak bisa mengubah yang najis jadi suci. Bukan karena sholat kemudian harta haram jadi halal. Demikian pula bukan karena zakat harta haram jadi halal. Karena ibadah tidak bisa mengubah yang najis jadi suci. Sebagaimana ibadah tidak bisa mengubah yang haram jadi halal. Ibadah. Halal tetap halal, haram tetap haram. Ini ada aturan sendiri, di sini ada aturan sendiri. Baik. Apalagi dalam masalah zakat tadi. Kita sudah menyampaikan di depan, sedekah dengan menggunakan harta ghulul tidak diterima. Berarti zakat dengan menggunakan harta haram tidak diterima. Berarti gimana Pak? Harta haram tidak perlu disedekahkan. Harta haram tidak perlu disedekahkan. Jawabannya betul. Harta haram tidak boleh disedekahkan. Alhamdulillah. Terus kalau tidak boleh disedekahkan, bukan berarti boleh dimiliki. Harta haram dibuang bukan dengan niat sedekah, tapi dengan niat at-takhallusu minal haram. Tapi dengan niat dalam rangka membersihkan diri dari yang haram. Sama seperti misalnya ketika Anda membuang najis. Lalu najis itu dimakan oleh binatang. Apakah kita berniat untuk sedekah kepada binatang itu? Tidak. Bagi kita najis ini hilang, alhamdulillah. Agar tidak nempel najis di badan. Baik. Sehingga harta haram statusnya seperti benda najis. Dan kewajiban orang yang bawa najis adalah menghilangkan semuanya. Bukan mensedekahkan sebagian. Apalagi dizakati cuma 2,5%. Nah, selanjutnya. Setelah kita paham bahwasanya kewajiban pertama dalam urusan akhirat pada saat nyari harta adalah memastikan sumber pendapatan kita halal agar tidak menjadi beban ketika di yaumil qiyamah. Yang kedua, kita berusaha memaksimalkan agar harta yang kita miliki dimanfaatkan untuk mendukung takwa. Agar harta yang kita miliki dimanfaatkan untuk mendukung takwa. Sebagaimana yang Allah isyaratkan di surat Al-Qasas ayat 77. Allah Ta'ala berfirman, وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Bersemangatlah untuk mencari janji baik yang Allah sediakan untukmu di kehidupan akhirat. Tapi jangan kau lupakan jatahmu di dunia. Baik. Nasihat ini disampaikan oleh orang soleh di kalangan Bani Israel kepada Qarun. Karena di surat Al-Qasas bagian akhir itu ceritanya tentang Qarun. Orang soleh di kalangan Bani Israel memberikan pesan kepada Qarun. Beberapa pesan. Salah satunya pesan ini. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Bersemangatlah untuk mencari nikmat yang Allah sediakan di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu jangan lupa dengan jatahmu ketika hidup di dunia. Sekarang coba kita lihat keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir. Apa sih Pak makna dari semangat mencari akhirat, tapi untuk urusan dunia jangan sampai lupa. Makanya kalau judul di sini barangkali kebalik ya. Sibuk bisnis tapi tetap semangat untuk akhirat. Harusnya kan sibuk akhirat tapi tetap semangat bisnis gitu. Sama atau beda? Hah? Beda. Baik. Orang sering bilang kan gini ya. Jadilah manusia yang seimbang, 50-50, setengah dunia, setengah akhirat. Itu sudah menjadi pesan ideal atau belum Pak? Belum. Seharusnya gimana? Full akhirat, dunia jangan sampai
lupa. Karena teks ayatnya wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan jatahmu di dunia. Berarti tidak lupa itu kan gimana, Pak? Lebih sedikit atau lebih besar porsinya? Lebih sedikit. Penerapannya gimana sih, Pak? Karena nyatanya dunia lebih dominan daripada akhirat. Baik, kita bacakan keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Dalam tafsirnya beliau mengatakan, ai istamil ma wahabakallahu min hadzal malil jazili wan ni'matil ta'ilah. Maksudnya adalah manfaatkanlah harta yang telah Allah hibahkan kepadamu. Manfaatkanlah harta yang telah Allah hibahkan kepadamu yang jumlahnya banyak dan nikmat yang luas itu fi ta'ati rabbika, untuk ketaatan kepada Rabbmu, wattaqarrubi ilaihi, dan beribadah kepadanya, bi anwa'il qurubat, dengan aneka bentuk ibadah, allati yahsulu laka biha tsawab fid daril akhirah, yang dengan itu kau bisa mendapatkan pahala di negeri akhirat. Perlu diulang ya. Baik, saya ulang. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, makna dari ayat ini, kata beliau, manfaatkanlah harta yang Allah hibahkan kepadamu, yang jumlahnya banyak dan nikmat yang luas, untuk ketaatan kepada Rabbmu dan beribadah dengan aneka ragam ibadah, yang dengan itu kau bisa mendapatkan pahala di negeri akhirat. Sudah? Baik. Sehingga yang dimaksud wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, carilah negeri akhirat yang Allah sediakan untukmu. Ini nasihat yang diberikan oleh Bani Israel kepada orang kaya, yaitu Qarun. Maka maknanya adalah, wahai mereka yang punya harta, wahai mereka yang punya bisnis, wahai mereka yang punya kekayaan, gunakanlah kekayaanmu itu untuk mendapatkan pahala di akhirat. Karena kau itu capek ketika di dunia dalam mencari harta, namun sehebat apapun hartamu, kau tidak akan mampu melebihi dari jatah rizkimu. Yang kau makan tidak lebih dari kemampuanmu untuk makan, paling cuma sepiring. Kasur yang kau tiduri juga cuma satu, meskipun kau punya banyak ratusan kamar. Kemudian kendaraan yang kau tumpangi juga cuma satu, meskipun dia punya banyak kendaraan. Orang tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya, walaupun dia orang yang sangat kaya. Oleh karena itu, jangan lupakan jatahmu di akhirat dengan cara gunakan hartamu itu agar bisa menghasilkan pahala di akhirat. Gunakan hartamu agar bisa menghasilkan pahala di akhirat. Dengan demikian, capekmu di dunia ada hasil besok di yaumil qiyamah. Karena itu sangat disayangkan kalau ada orang yang ketika mencari dunia, kerja itu capek enggak, Pak? Nyambut gawe capek betul? Capek. Jadi karyawan capek enggak? Capek. Jadi bos capek? Capek. Coba tanya. Jadi bos rental capek enggak? Hah? Capek. Siapapun yang kerja pasti capek. Baik dia jadi karyawan maupun jadi bos. Mungkin bos kelihatannya fisiknya enggak banyak bergerak, tapi capek pikiran. Mikir utang, ya. Mikir cicilan, mikir utang lagi. Jadi yang namanya orang ketika mencari dunia pasti capek. Mencari dunia pasti capek. Baik. Dalam posisi ketika dia capek seperti itu, kemudian ternyata dia tidak mendapatkan manfaat apapun di akhirat. Kan sangat disayangkan. Lelah kamu ternyata nggak ada hasil sama sekali. Maka sayangi diri kita. Ketika di yaumil qiyamah, Anda sudah capek, sudah lelah mencari,
Jangan sampai ketika di akhirat nggak dapat apa-apa. Itu akan menjadi penyesalan yang besar. Sampai pernah dikatakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah, di antara bentuk penyesalan ahlud dunia, penyesalan penduduk dunia adalah ketika dia mati, dia belum sempat untuk menyumbangkan hartanya agar mendapatkan pahala di akhirat. Hingga kemudian harta itu jadi warisan. Ketika dia mati, dia belum sempat beramal banyak dengan hartanya, sampai akhirnya harta itu jadi apa? Warisan. Ketika hartanya sudah jadi warisan, diterima oleh ahli waris. Ahli warisnya ini rajin dalam beramal. Dipakai untuk sedekah, dipakai untuk wakaf. Pahalanya kena siapa? Ahli waris. Yang kerja siapa? Yang sudah mati tadi. Yang sudah mati capek, pahalanya yang nikmati ahli waris. Dia nyeselnya itu luar biasa. Baik. Padahal belum tentu yang namanya ahli waris itu anak. Bisa jadi ahli waris adalah saudara. Bahkan sepupu. Ketika ahli waris adalah orang jauh, yang mendapatkan ternyata orang jauh, dia mungkin ketika rajin beramal, orang yang mengusahakan tadi sudah mati, nggak dapat apa-apa, pahalanya dimiliki oleh orang yang rajin beramal. Maka dia menyesal dengan kondisi seperti itu. Kemudian di lanjutan ayat Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan jatahmu di dunia. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ay mimma abahallahu fiha minal ma'akil wal masyarib wal malabis wal masakin wal manakih. Fa inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan wa li zaujika 'alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Maksudnya adalah jangan kau lupakan jatahmu di dunia, jangan kau lupakan untuk mengambil apa yang Allah mubahkan, apa yang Allah bolehkan. Baik makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal maupun pernikahan. Karena Allah punya hak yang harus kau tunaikan. Dirimu juga punya hak yang harus kau tunaikan. Istrimu punya hak yang harus kau tunaikan. Fa'ati kulladhi haqqin haqqah, maka berikan hak kepada masing-masing. Wallahu a'lam. Baik, sehingga dalam hal ini mencari dunia tapi jangan lupa akhirat. Makna yang kedua setelah kita memastikan harta itu halal adalah jadikan lelah bapak ibu dalam mencari dunia menghasilkan pahala ketika besok menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya sayangi diri kita di akhirat dengan cara kita nyumbang sebagian harta yang kita punya untuk kegiatan sosial keagamaan atau kegiatan yang lainnya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga jadi motivasi bagi saya pribadi dan jamaah sekalian untuk memastikan bahwa harta yang kita usahakan adalah harta yang halal dan jangan sampai kita menghadap Allah Ta'ala dengan beban harta yang bermasalah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ustadzuna yang telah memberikan banyak faedah walaupun waktu membatasi kita ya semuanya. Ada banyak pertanyaan juga lewat WA. Mungkin kita siapkan yang mau bertanya langsung dulu satu. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama terkait apabila kita melakukan suatu produksi barang. Kemudian dalam perizinan misalkan tertera 1000 ml. 1000 ml. Kemudian dalam prakteknya karena kita masih memakai sistem secara manualis, dikerjakan secara perorangan. Kemudian terjadi isi yang kurang di antara barang-barang tersebut dan tersampaikan kepada customer. Apakah termasuk itu dalam kategori masuk dalam yang haram? Yang kedua, yang Ustadz sebutkan yang terakhir tadi sangat menarik. Tatkala kita kaya kemudian kita meninggal,
ahli waris kita yang sregep melakukan kegiatan ibadah terhadap barang-barang yang kita tinggalkan. Pertanyaannya adalah, apakah yang kerja tadi sedikit pun tidak boleh pahala, tidak mendapatkan pahala, padahal itu adalah anaknya sendiri misalkan seperti itu. Ya, itu terkait dengan pahala di akhirat. Karena rata-rata ya seperti itu terjadi di zaman sekarang. Kemudian yang ketiga pertanyaannya adalah, Ustadz tadi menyampaikan bahwasanya bersedekah dengan barang yang haram tidak akan diterima sama sekali. Kita pernah mendapatkan barang warisan, sedangkan kita tidak pernah tahu unsurnya itu haram atau halal tatkala orang tua kita mendapatkannya. Tetapi kita dengan ikhlas mengeluarkan barang tersebut untuk beribadah di jalan Allah. Bagaimana hukumnya tersebut? Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Baik. Pertanyaan yang pertama. Kalau ada orang yang sudah menyebutkan tertera di produk itu, misalnya neto 1000 mili misalnya, berarti 1 liter 1000 mili. Tapi yang namanya timbangan manual atau takaran manual terkadang ada selisih, entah kurang dikit atau kelebihan dikit. Baik. Jadi bisa disebut kiak-kiok kanan kirinya tipis atau tebal, Pak? Selisihnya tipis atau tebal? Enggak banyak. Wallahu ta'ala alam, ini yang masuk dalam kategori gharar. Selama yang bersangkutan sudah bertakwa kepada Allah dalam arti tidak ingin mengurangi timbangan, tidak ingin mengurangi takaran, tapi yang namanya manusia punya keterbatasan sehingga tidak bisa persis tepat 100%. Apalagi yang hitungannya kecil ya, seperti 2 mili, 3 mili, 10 mili. Itu mungkin selisihnya kalau sampai persis 10 mili agak sulit. Sehingga air itu kan punya sifat nyekung ya. Dia punya sifat nyekung ke bawah. Begitu dipaskan garis, Pak ini kurang. Bisa jadi kurangnya 0,01 mili. Kalau yang bersangkutan saling ikhlas, sehingga ketika melihat, udahlah segini nggak apa-apa, aman. Insya Allah tidak masalah. Tapi kalau ada kesengajaan, misalnya dia manfaatkan timbangan mati. Orang beli gula satu sak. Satu sak berapa? 50 kilo. 50 kilo, setengah kintal. Setengah kintal 50 kilo. Kemudian dia timbang ecer per kilo. Mati nggak Pak? Mati berapa? Mati 5 kilo? Setengah kilo. Mati setengah kilo. Nah dia berpikir ini nanti kalau timbangan saya mati 5 kilo, mati setengah kilo. Terus resiko rugi itu dia kasihkan ke konsumen. Dikurangi semuanya. Nah ini nggak boleh. Allah menegaskan wailun lil mutaffifin alladzina idza ktalu 'alan nasi yastaufun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Kalau dia beli mintanya dipenuhi, tapi kalau jual semangatnya mengurangi, Allah ingatkan ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka yakin kalau nanti mereka akan dibangkitkan? Liyaumin azim yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Untuk hari yang besar, yaitu hari ketika manusia dihadapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Ada satu kejadian yang pernah dialami oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ceritanya kayak gini. Ini orang pertama. Ini sahabat Utsman. Ini orang ketiga. Udah? Utsman beli dari orang pertama. Anggaplah sebanyak 10 sok. Tahu sok? Ukuran sok tahu ya? Satu sok berapa mud? 4 mud. 1 mud itu berapa? 1 cakupan 2 telapak tangan. Zakat fitrah itu 1 sok. Utsman beli dari orang ini, orang pertama, sebesar 100 sok. Beli gandum, anggaplah gandum 100 sok. Sudah? Lalu diterima oleh Utsman.
atas informasi data dari orang ini, gandum ini 100 sok. Orang ketiga beli dari Utsman. Lalu Utsman menyatakan, ini gandum 100 sok. Karena saya dapat info dari orang pertama 100 sok. Dikasihkan ke dia 100 sok. Dibayar 100 sok. Dibayar dengan harga 100 sok. Utsman ngambil keuntungan dari praktek ini. Misalnya beli dari sini harganya 100 dinar. Dengan pernyataan gandum ini 100 sok. Lalu dijual ke orang ketiga 120 dinar. Untung berapa? 20 dinar. Dengan mengatakan ini 100 sok. Sudah? Utsman hanya menggunakan data dari orang pertama. Dan beliau tidak nimbang ulang gandum ini. Cuman bilang, orang pertama bilang 100 sok, maka saya jual ke sini 100 sok. Karena ini belum diubah-ubah sama sekali. Udah? Tapi beliau radhiyallahu anhu merasa nggak nyaman. Jangan-jangan ada yang kurang. Lalu beliau tanya kepada Nabi SAW, kemudian Utsman mengatakan, "Idza kilta faqilu. Wa idza sammaita faqilu." Kalau kamu sudah nyebut 100 sok, seharusnya kamu takar, betul nggak itu 100 sok? Paham ya? Kalau kamu nyebut ke pembeli kedua, kalau kamu nyebut ke konsumenmu 100 sok, maka seharusnya ini kau takar 100 sok. Jangan cuman mengandalkan informasi dari orang pertama. Akhirnya oleh Utsman dilakukan ulang. Karena beliau merasa nggak nyaman. Saya dapat untung, tapi saya nggak yakin betul nggak ini 100 sok. Andaikan yang kurang itu dari orang pertama, maka yang nanggung dosa siapa? Orang pertama. Tapi kalau Utsman menyatakan ini 100 sok dan beliau nggak mau resiko, maka beliau turut menanggung dosa. Utsman nggak mau seperti itu, akhirnya ini ditimbang ulang, diukur ulang. Sudah? Kalaupun misalnya saya ditipu oleh orang pertama, ternyata bukan 100 sok, anggaplah 98, kurang 2. Ya sudahlah, resiko rugi di dunia saya yang nanggung, yang penting saya tidak nanggung resiko di akhirat. Itu contoh prinsip yang dimiliki oleh sahabat. Hadis ini sahih riwayat Hakim. Sudah? Mungkin orang di zaman sekarang nggak mau, Pak. Sehingga misalnya Anda sebagai orang kedua jual ke orang ketiga. Ini komplain, Pak kok kayak gini? Mas, saya dapatnya kayak gitu ya Mas. Kita bilang apa? Udah saya dapatnya juga kayak gitu ya Mas. Gimana lagi? Saya dapatnya kayak gitu. Dia nggak mau nanggung resiko. Karena dia merasa resiko ada di pihak orang pertama. Tapi kan konsumen nggak ada hubungannya dengan orang pertama. Dia adalah konsumen Anda yang berada di tengah. Maka saat dia komplainnya ke penjual yang kedua. Karena dia nggak kenal dengan penjual pertama. Nah seringnya orang ini hanya bisa ngasih jawaban, saya dapatnya kayak gitu ya Mas. Maka dia bukan tipe seorang pengusaha yang gentleman yang sanggup menanggung resiko. Nggak benar yang kayak gini. Baik, insya Allah bisa dipahami ya. Nah, yang kedua, mengenai orang tua yang meninggalkan warisan, kemudian anaknya menggunakan itu untuk ibadah, baik sedekah, untuk haji umroh maupun yang lain. Apakah orang tua sama sekali tidak turut mendapatkan pahalanya, padahal itu anaknya? Pertanyaannya, kalau anak sholat, apakah orang tua dapat pahala? Dapat atau tidak? Dapat, otomatis. Apakah ketika anak kita itu sholat, kita otomatis dapat pahala sholat anak? Ya? Jawabannya tidak. Kecuali jika Anda punya andil mendidik anak. Ini ada pernyataan yang pernah disampaikan oleh Syekhul Islam dalam Jami'ul Masail Ibn Taimiyah. Beliau pernah mengatakan, An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yaj'al lil abi mithla amali jami'i ibnihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyatakan bahwa seorang bapak mendapatkan semua amal anak-anaknya. Wala na'lamu dalilan ala dzalik, dan kami tidak mengetahui dalil tentang itu. Jadi kalau anaknya misalnya lebih rajin daripada bapaknya, dia sholat, dia puasa, dia sedekah, dia melakukan amal soleh,
tidak otomatis bapak dapat pahala dari amal anaknya. Kata beliau, wala na'lamu dalilan ala dzalik, aku enggak tahu ada dalil tentang ini. Wa innama ja'ala ma yad'uhul ibnu lahu min amalihi alladzi la yanqati. Yang dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai amal bapaknya adalah doa dari anak. Yang setelah bapaknya mati, anak itu mendoakan bapaknya, itu jadi amal yang tidak terputus. Maka kalimat hadis Muslim yang sering kita kenal, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Apabila manusia mati seluruh amalnya terputus kecuali 3. Salah satunya apa? Awaladin saleh yad'u lahu. Beliau mengatakan anak soleh yang mendoakannya. Andaikan seluruh amal anak itu jadi amal yang tidak terputus bagi bapak, maka yang dinyatakan oleh beliau adalah awaladin soleh titik sudah. Atau orang tua yang meninggalkan anak soleh. Mau doa, mau tidak doa, pokoknya anak soleh ini ketika beramal, otomatis orang tua dapat pahala. Tapi hadisnya tidak berbunyi demikian. Namun hadisnya bunyinya gimana? Awaladin salihin yada'ula. Wallahu a'lam. Yang ketiga, baik, kalau ada harta warisan yang kita nggak tahu, kita dapat dari yang halal atau yang haram. Saya bacakan keterangan An-Nawawi. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala pernah menyampaikan sebuah keterangan di Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kata beliau, man waritha malan walam ya'lam min aina kasabahu muwarrithu. Orang yang mendapatkan warisan harta, sementara dia tidak tahu dari mana si mayit itu meninggalkan warisan tadi. Dia tidak tahu seperti apa kerja si mayit dalam menghasilkan warisan tadi. Amin halalin, amin haram, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Walam takun alamatan, dan tidak ada indikator bahwasanya itu harta haram. Fahuwa halalun biijma'il ulama. Statusnya halal dengan sepakat ulama. Sehingga kalau anak nggak ngerti, bapak saya itu ASN di dinas A, dinasnya bukan dinas yang haram ya, dinas A misalnya. Ya, bapak ASN di dinas A. Beliau punya pendapatan. Dan bapak saya kaya sekali. Punya sawah di sana, punya sawah di sana. Tapi saya nggak tahu itu datang dari mana. Kok beliau punya seperti itu? Selama anak nggak tahu dan taunya anak bapaknya kerja di dunia yang halal, kata beliau, fahuwa halalun bijma'il ulama. Statusnya harta itu adalah halal dengan sepakat ulama. Wa in alima anna fihi haraman. Tapi kalau dia tahu ada bagian yang haram, wa syakka fi qadrihi, namun anak ragu berapa nilainya, akhraja qadral harami bil ijtihad. Maka dia keluarkan senilai yang haram tadi bil ijtihad dengan menggunakan kira-kira. Dengan ijtihad. Ya kira-kira kayaknya 30% harta bapak saya haram. Baik, keluarkan 30%, tidak boleh dijadikan sebagai harta waris. Wallahu a'lam. Ya. Jazakumullah khairan. Ini banyak sekali pertanyaan Ustaz. Sementara waktu kita jam 9 dibawa ke Ngawi. Dibawa ke Ngawi ya. Atau mungkin kita butuh ke depan dijadwalkan safari dakwah khusus Sragen Ustaz. Khusus di kota Sragen gitu Ustaz. Khusus kota Sragen. Ya kota Sragen. Insya Karena Allah. pertanyaan banyak sekali nih Ustaz. Masya. Cuman berapa bisa dihitung itu? Bisa. Satu ini ada yang dari WA aja Ustaz. Ini yang pertanyaan Baik. Baik, mungkin silakan dipilihkan satu atau dua. Ini pertanyaannya dari pedagang. Yang pertama, apakah boleh mengambil untung 3 kali lipat dari modal? Dari modal 3 kali lipat dari modal. Kemudian kedua, apakah boleh memposting dagangan di status tapi barang belum diterima karena dalam perjalanan? Nah, baik, sudah dua ya. Apakah boleh menjual barang dagangan dengan keuntungan 3 kali lipat dari modal? Boleh selama konsumen nggak tahu. Karena kalau konsumen tahu loro hati itu. Ada jual beli yang disebut dengan jual beli musawamah. Ada yang disebut dengan jual beli amanah. Jadi dilihat dari
eh, apakah penjual harus menyebutkan harga modal? Ada namanya jual beli amanah, ada namanya jual beli musawamah. Jual beli amanah itu apa? Jual beli di mana penjual wajib menyebutkan harga modal. Ini kulaknya saya sekian, tak jual ke kamu sekian. Itu namanya jual beli amanah. Kalau musawamah nggak nyebut harga modal. Berapa ini Pak? 10.000. Tapi dia nggak cerita modalnya berapa. Itu namanya apa? Musawamah. Dan dua-duanya boleh. Mana yang lebih afdol? Amanah atau musawamah? Dalam mazhab Malikiyah, musawamah lebih afdol. Tidak nyebut harga modal lebih afdol. Sehingga saat kita misalnya ditanya dan Anda tidak nyebut harga modal, ini berapa? 10.000. Kulakmu biro 500. Lorati itu Pak. Maka dalam rangka menjaga suasana perasaan si pembeli sebaiknya tidak cerita. Sehingga sah-sah saja Anda naikkan sampai 3 kali sekian kali selama tidak ada harga pasar, ya. Dan yang kedua tidak diketahui oleh konsumen. Kalau ada harga pasar, Anda tidak boleh menjual melebihi harga pasar. Misalnya pasaran air mineral. Berapa air mineral ini pasarannya? 10.000. Anda jual 80.000. Ini namanya mentung. Makanan khas Sragen apa? Tumpang. Ya. Tumpang. Ada orang mampir di warung sego tumpang. Ya. Kemudian langsung pesen 2. Tapi nggak tanya harga. Begitu selesai dimakan, penjualnya lihat plat B. Pinten, berapa Pak? Wah, dengan gaya bahasa Betawi berapa? Wah. Langsung dipentung 100.000 Mas. Padahal biasanya sebungkus berapa? 10.000. Dia kasih harga 50.000. Ini namanya apa? Mentung. Nah, mentung seperti ini dalam bahasa fikih muamalah namanya ghoben, pembodohan. Nanti konsumen punya hak khiyar ghoben, hak khiyar karena pembodohan. Assalamualaikum. Baik. Kemudian yang kedua tentang memposting barang sebelum diterima. Bedakan antara menjual dengan menawarkan, ya. Bedakan antara menjual dengan menawarkan. Orang boleh menawarkan walaupun belum punya barang. Berarti boleh menawarkan walaupun barang belum sampai. Ini masih dalam proses kirim dari Surabaya ke Sragen. Barangnya belum sampai Pak, belum. Boleh nggak saya tawarkan? Boleh. Karena menawarkan, sebatas menawarkan boleh walaupun belum sampai. Tapi kalau menjual, wajib sudah memiliki dan sudah menguasai. 2 ini ya. Namun kalau sebatas menawarkan, tidak masalah, barang belum sampai. Sehingga Anda posting barang, walaupun barang belum Anda terima, silahkan. Tapi Anda tidak boleh melayani akad sebelum barang itu Anda terima. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Gimana? Cukup atau gimana? Ya, Mas Kai, banyak pertanyaan. Lanjut. Kalau Di kajian berikutnya di mana? di Wali Kukun. Oke. Dekat nggak dari sini? Sekitar berapa? 35 kilo ya? Banyu Biru. Ya sekitar 30 sampai 40 kilo. Baik. Ya kalau bersedia ini kita bawa di sana. Jadi di Wali Kukun nggak ada kajian menjawab pertanyaan orang Sragen saja. Ya gimana Iwan sekarang? Atau kita minta nanti insya Allah Zatami kita jadwalkan untuk safari dakwah di kota Sragen, full di kota Sragen ya insya Allah. Insya Allah monggo tahun depan atau tahun ini insya Allah. Ya nunggu ganti presiden dulu. Siap, semoga Allah mudahkan ya insya Allah. Hah? Baik insyaallah wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.